Kami dari kelompok 12 akan menampilkan video tentang komunikasi terapeutik pada klien, keluarga, kelompok, ataupun tenaga kesehatan. Selamat menyaksikan! Di sini saya akan membacakan kasus komunikasi terapeutik pada keluarga. Mbak Sri seorang mahasiswa S1 keperawatan di Universitas Rinalda Medan. Ia anak pertama dari 2 bersaudara. Ia sering tinggal berdua dengan adiknya di rumah. Setiap semester nilai IPK-nya sering menurun karena mengeluh sering sakit lambung, sehingga ia jarang masuk kuliah. Kedua orang tuanya sibuk karena pekerjaan dan sering keluar kota, tetapi kebutuhan keuangannya selalu tercukupi. Ia saat ini termasuk mahasiswa yang bermasalah karena kehadiran dan prestasinya menurun. Pada kali ini, perawat Heni akan memberikan edukasi dan konsultasi kepada Mbak Sri dan orang tuanya. Hal ini diperlukan karena keluhan yang dirasakan Mbak Sri yang berhubungan dengan komunikasi yang kurang baik dengan anggota keluarga. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Sus. Apa benar ini Mbak Sri dan orang tuanya? Sebelumnya, perkenalkan saya Heni Simanjuntak. Saya perawat untuk hari ini dari pukul 8 sampai jam 12 siang nanti, Pak. Iya, Sus. Baik, Pak, saya akan berbincang dengan Bapak dan Mbak Sri selama sekitaran 13 sampai 30 menit. Apakah Bapak bersedia berbincang dengan saya? Iya, silakan, Sus. Baik, Pak, sebelum kita berbincang, saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk menjaga privasinya ya, Pak. Iya, silakan, Sus. Baik, Pak, sebelum kita ke pertanyaan, lebih baik Bapak relax dan menjawab sungguh-sungguh ya, Pak. Apakah Bapak dan Mbak Sri bersedia menjawab pertanyaan saya? Bersedia, Suster. Sedia, Sus. Sebelum saya memulai pertanyaan saya, apakah Mbak Sri bisa duduk sebentar? Bapak. Baik, Pak. Baik, Mbak Sri. Diketahui Mbak Sri ini keluhan utamanya adalah lambung. Lambung ini terjadi karena Mbak Sri ini terlalu stres. Sebelum saya lanjutkan, saya akan bertanya kepada Mbak Sri, apakah Mbak Sri akhir-akhir ini memiliki banyak pikiran? Sebenarnya Sus banyak Sus, salah satunya di kehidupan saya banyak berantakan karena penyakit ini sering kali bermuncul. Kalau saya boleh tahu, berapa sering Bapak berkomunikasi dengan Mbak Sri selama di rumah, Pak? Kalau boleh jujur, Sus, saya jarang bicara dengan anak saya karena kegiatan saya yang sangat padat mengharuskan saya sering keluar kota, jarang di rumah, Sus. Baik Bapak dan Mbak Sri, mohon maaf apabila saya lancang. Seperti yang kita ketahui, penyakit Mbak Sri ini adalah lambung. Lambung ini Pak disebabkan oleh stres. Terkadang stres ini kan karena adanya tekanan dari perkuliahannya atau kurang perhatian dari orang tuanya, Pak. Tapi selama ini saya memenuhi kebutuhan dia, Sus. Mbak Sri, apakah yang dikatakan Bapak itu benar? Tapi Bapak tak pernah lagi nanya aku Sus, entah kenapa ataupun basa-basi tentang kuliahku ini atau nanya udah makan atau belum. Semenjak Bapak sering keluar kota, aku nggak ada lagi tempat curhat gitu. Adikku sering ada di rumah, cuma aku nanya adik tapi nggak ngerti apa-apa dia Sus. Baiklah Mbak Sri, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Nggak ada Sus, cukup itu aja Sus. Nah, karena waktu Bapak sudah habis, ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Mbak Sri. Bagaimana perasaan Mbak Sri sekarang? Perasaan saya udah lega Sus, karena tidak lagi yang mengganjal dalam hati saya Sus. Bagaimana dengan perasaan Bapak sekarang? Saya juga merasa lebih baik sekarang, Sus. Dan saya sebagai orang tua akan introspeksi diri sebagai orang tua. Baik Pak, semoga dengan adanya mediasi ini Bapak lebih memperhatikan hati Bapak dan kondisi mentalnya ya Pak. Baik, Sus. Dan kepada Mbak Sri, karena Mbak sudah tahu penyebab penyakit Mbak itu adalah stres, maka Mbak Sri harus mengurangi stres dari UNJ saja ya Bu. Baik Pak, sudah sama-sama kita dengar apa yang disampaikan oleh Mbak Sri. Oleh karena itu, Bapak dan keluarga harus sering berkomunikasi dengan Mbak Sri ya Pak. Yesus mungkin salah saya juga kurang perhatian kepada anak saya.
Baiklah, kalau seperti itu, satu lagi berdasarkan obrolan yang kita obrolkan tadi, apa yang Mbak Sri lakukan setelah ini? Gak boleh stres, Sus. Stres saya alihkan bermain sama teman-teman atau ke hobi saya, Sus. Baiklah, kalau begitu, saya senang sekali mendengarnya. Semoga keluarga Bapak tetap harmonis dan melakukan saran yang saya berikan ya, Pak. Baik, Sus. Kalau begitu, tindakan selanjutnya akan digantikan oleh perawat selanjutnya untuk pemberian obatnya ya Mbak Sri dan Pak. Baik, Sus. Kalau begitu, saya pamit ya Pak dan Mbak Sri. Terima kasih atas waktunya. Baik, Baik, Sus. Sus. Terima Terima kasih, kasih. Sus.